Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Juli 2025. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini, yaitu grup Rekom Juli dan grup diskusi. Rekom isinya rekom saham tentunya, kita ada dua rekom, yaitu rekom swing dan rekom ODT. Dan diskusi tentu aja untuk diskusi dan untuk tanya jawab ya. Guys, di sini kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juni sampai akhir Juni nanti. Berlakunya. Nah, ini adalah contoh rekom dari STS, guys. Ini adalah rekom ODT atau base JP-nya. Contohnya nih Arci, Pesap, Obat, ya, CBDK, Jarlet, Gula. Nah, ini contoh saham untuk BSJP ODT. Nah, yang kedua yaitu ada tabel swing. Jadi, selain kita ada menu BSJP, kita ada menu swing, teman-teman, seperti ini ya. Nanti kita ada ke tabel khususnya. Dan untuk swing ini kita pilihin saham-saham yang bagus-bagus, guys. Oke ya, terus di STS ini ada dua bonus, guys. Yaitu yang pertama tentu aja bonusnya masih sama, yaitu bonus saham-saham yang daftar saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini masih setengah tahun ya. Terus kita akan update nanti di tahun 2026, teman-teman. Dan bonus yang kedua yang ditunggu-tunggu yaitu rumus screening saham murah. Nah, jadi ada sekitaran 55 saham yang tergolong murah di Bursa Efek. Teman-teman gak usah ngeliatin satu-satu, langsung klik aja rumusnya dan semuanya udah keluar. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke, Mas Bro, kali ini kita akan bahas tentang penjatahan, teman-teman. Karena ini ada beberapa ya, termasuk banyak juga yang tanya. Pertanyaan seperti ini, guys ya. Lebih enak mana nih, Bang? Pesen di bawah 100 juta atau di atas 100 juta untuk IPO CDIA ini? Nah, mungkin gak hanya CDIA ya, kita akan ngejawab semua IPO nanti, guys ya. Nah, enaknya gimana sih? Kita itu pesen 100 juta di atas atau di bawah 100 juta. Karena gini, guys, di IPO itu ada dua macam penjatahan, guys. Ya, penjatahan polling itu ada dua macam. Ya, ada tiga sih. Namanya penjatahan fixed allotment. Kalau fixed allotment itu biasanya itu dikasih oleh sekuritas ke nasabah sekuritas tersebut. Terus dia dipilih doang yang khusus-khusus aja, guys, untuk fixed allotment itu. Kalau yang umum itu kayak kita itu namanya polling ya, polling allotment ya, retail seperti itu ikut polling. Nah, polling itu juga dibagi jadi dua, guys. Nah, polling itu dibagi dua, yaitu ya saya nggak tahu sebutannya di sono itu apa, tapi kalau di kita itu sebutannya bandar polling dan retail polling, ada dua. Nah, retail polling itu kalau teman-teman pesen di bawah 100 juta, itu retail polling namanya. Nah, kalau pesen di atas 100 juta, itu namanya bandar polling, guys. Nah, jadi mana yang dapat lebih banyak? Gitu maksudnya ya. Retail polling atau bandar polling, kayak gitu. Nah, sebenarnya, guys ya, yang lebih banyak yang mana? Itu tergantung dari sononya. Tergantung dari underwriter itu mau jatahin gimana. Mau banyakin yang bandar polling yang di atas 100 juta atau mau dibanyakin yang retail polling yang di bawah 100 juta. Ya, tergantung sono sebenarnya. Tapi sebenarnya kita bisa analisa lah sebagai retail yang udah banyak ngikutin IPO kayak gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Ya. Dari sini nih, makanya belakangan ini kita selalu bikin video tentang antrian. Nah, ini ya, antrian. Makanya suka update tuh. Antriannya udah segini nih. Antriannya udah segini kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya apa tuh? Fungsinya adalah biar kita bisa nentuin mau ikut retail polling atau bandar polling. Karena kalau antriannya tuh banyak, misalnya nih contohnya yang terakhir nih yaitu DKHH nih, misalnya nih. Terakhir ya. Ini teman-teman. Lihat. Nah, IPO DKHH nih yang terakhir. Antriannya tuh tembus 110.000. Nah, ini belum berakhir nih. Mungkin kalau di paling injury time mungkin bisa tembus 120.000. Nah, lihat aja di sini, teman-teman. Ya. Jatah atas itu 0,35%. Ya, jatah bawah cuma 5 lot. Nah, jatuhnya adalah bandar pollingnya jatahnya lebih banyak. Ya. Ini jatuhnya adalah bandar polling jatahnya lebih banyak dengan 0,35%-nya daripada 5 lot. Kayak gitu. Kalau nggak salah sih dapat 300 ribuan sih kalau nggak salah ya. Terus kalau yang di bawah cuma 5 lot. 5 lot itu cuma berapa biji ya? Berapa puluh ribu, 60.000, 70.000 kayak gitu ya pokoknya ya. Jadi lebih banyak yang atas. Nah, ciri-cirinya adalah
saat antriannya itu banyak, biasanya yang bikin antrian banyak itu para retail, guys. Nah, ya kayak kita nih yang pesan 10 lot gitu ya. Itu yang bikin banyak antriannya. Nah, kalau seperti itu biasanya penjatahannya yang jatah bawah itu dikasih lot, guys. Nah, kayak ini 5 lot. Nah, ini contohnya nih, yang selanjutnya nih contohnya si Fora nih. Fora ya. Kalau Fora jatah bawahnya malah lebih gede nih, guys. Ya. Nah, terus yang lebih enak nih ya kayak Yupi, Mine, Kaki kita lihat ya. 7 lot, 5 lot, 9 lot. Nah, ini namanya fixed lot. Namanya tuh fixed lot. Biasanya kalau yang antriannya tuh jumbo-jumbo, itu yang jatah bawah atau retail polling itu dapat fixed lot. Nah, jatah yang bandar polling atau jatah 100 juta itu dapat persentase. Jadi jatuh-jatuhnya itu lebih banyak yang jatah atas, lebih banyak yang bandar polling, kayak gitu. Kalau antriannya itu banyak, kalau yang pesan sepi, antriannya sepi di ipo-ipo zaman dulu lah ya, ipo-ipo lama gitu ya. Kalau yang antriannya itu cuman 20.000, 30.000 itu sering dulu ya. Nah, itu biasanya jatah atasnya lebih gede daripada jatah bawah, sama-sama persentase kayak gitu, guys. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman tergantung. Makanya kalau saya ditanya, Bang, CDIA enaknya pesan di atas 100 juta atau di bawah 100 juta? Ya tergantung. Kita lihat antriannya. Makanya saya sering bilang gitu ya. Kalau pesan IPO itu pas offering aja. Kalau bisa offering pas mendekati injury time. Kayak gitu ya. Misalnya CDIA itu IPO-nya tanggal 8 toh. Kalau nggak mundur ya. Tanggal 8. Berarti injury time-nya tanggal 4. Gitu ya. Tanggal 3 lah ya. Tanggal 3 sore gitu ya. Nah, itu injury time. Nah, dilihat antriannya udah berapa. Kalau antriannya itu banyak, berjibun, pesenlah di atas 100 juta. Ya, kalau yang pesan sepi gitu ya, antriannya kecil, sepi, ya di bawah 100 juta aja. Kayak gitu, guys. Itu mungkin menjawab teman-teman. Tapi itu nggak semua ya. Nggak semua seperti itu, karena kita lihat di sini si Fora itu jatah bawahnya lebih banyak, adalah antriannya rame. Tapi kalau kita lihat dari DKHH, terus si Yupi, ya ini apa nih, sama apa nih? Ini ya apa sih? Ini kok hilang gambarnya? Oh, Mine ya, terus Kaki ya, terus ada TBDK, Obat, dan DGWG, guys, yang antriannya rame-rame. Itu kalau antriannya rame, itu yang bawah itu lot, jatahnya lot dan jatuhnya lebih kecil. Gitu, kecuali si Fora nih, guys, gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jangan jawab ya, semoga aja. Dan kalau misalnya udah terlanjur pesen nih. Misalnya teman-teman udah pesen duluan nih, bahkan waktu book building nih, udah pesen gitu ya. Terus ternyata kok antriannya lama, padahal pesennya baru dikit, di bawah 1 juta. Nah, langsung pesen aja pakai sekuritas yang lain. Karena kan sebenarnya jatah dari IPO itu adalah SID ya, bukan per sekuritas. Jadi SID-nya. Kalau SID-nya sama, walaupun teman-teman pesen pakai sekuritas yang lain, itu tetap aja akan masuk di ID yang sama. Jadi kalau misalnya tadinya teman-teman waktu book building udah terlanjur pesen nih pakai stock bid gitu, misalnya 50 juta kan, di bawah kan retail polling kan. Nah, 50 juta. Tapi mendekati injury time kok rame. Wah, saya mau ikut bandar polling ah. Nah, yang pesen 50 juta di stock bid tuh nggak usah dibatalin. Langsung pesen aja 51 juta di Ajaib. Ya, dengan SID yang sama. Itu langsung teman-teman akan kegabung dan akan langsung jadi ikut bandar polling, karena pesennya teman-teman adalah 101 juta gabungan dari stock bid dan Ajaib tadi. Kayak gitu. Itu di sana hitungan jadi satu, seperti itu, guys ya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, guys.